alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Abah Kiai Haji Muhammad Rusdi wa hadhihi Umi Hajalili Mutmainnah Al-Hafizah. Dan yang sama-sama kita hormati para majelis guru dan para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Abang Ganteng Megita Dian Utami akan menyampaikan sebuah kisah seorang nabi yang tampan dan bijaksana, tiada marah, tiada dendam, ialah Yusuf alaihi salam. Teman-teman masih semangat? Alhamdulillah. Dikisahkan di sebuah negeri, hiduplah seorang ayah yang bernama Yakub alaihi salam. Malam itu, dalam lelahnya Yakub alaihi salam tertidur, beliau pun bermimpi bahwa ada segerombolan bintang, matahari dan bulan mendatangi putra kesayangannya Yusuf. Ia terhenyak, terbangun dari tidurnya. Ia seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Kemudian beliau pun bertanya kepada Jibril, dan Jibril pun menjawab bahwa putranya akan menjadi seorang nabi yang diberkahi, seorang nabi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kabar tersebut, Yakub begitu gembira sehingga ia semakin menyayangi dan memanjakan Yusuf. Hal inilah yang membuat ketujuh saudaranya semakin iri kepadanya. Dan inilah awal-awal petaka. Semua saudara Yusuf pun berkumpul. Ini tidak bisa dibiarkan. Ayah semakin menyayangi dan memanjakan Yusuf. Ya benar. Apa-apa Yusuf? Apa-apa Yusuf? Kita kan juga anaknya. Pokoknya kita harus bertindak. Terus kita bagaimana? Sini aku bisiki. Iya, aku setuju. Tapi jangan ajak Bunyamin, nanti bisa bahaya. Rupa-rupanya ketujuh saudara Yusuf ini telah merencanakan hal yang buruk kepada Yusuf. Ia ingin menyelakai dan menyingkirkan Yusuf. Mereka pun menyusun strategi. Yusuf, besok kami mau pergi berburu. Kamu ikut ya? Masa di rumah terus sama ayah? Iya kak, tapi aku harus izin dulu sama ayah. Iya, nanti kami akan bantu mengizinkan. Mendengar kakak-kakaknya ingin pergi berburu, Bunyamin kecil pun merengek ingin ikut. Boleh aku ikut? Jangan, masih kecil, belum cukup umur untuk ikut pergi berburu lautan. Kamu di rumah saja sama ayah. Mendengar tidak diperbolehkan ikut, Bunyamin pun cemberut, dan Yusuf pun berusaha menghiburnya. Sudahlah adikku, nanti kalau kamu sudah besar, kamu kami ajak. Yusuf pun meminta izin kepada ayahnya. Dengan terpaksa, Yakub pun mengizinkannya dan berpesan kepada saudara-saudaranya yang lain. Hati-hati anakku, di hutan banyak binatang buas. Jaga adikmu Yusuf baik-baik. Baik ayah, kami akan
akan menjaga dan membawanya dengan selamat. Keesokan harinya, mereka pun pergi berburu ke hutan. Mereka sudah merencanakan semuanya. Mereka menyuruh Yusuf berjalan paling depan. Yusuf, biar kamu aman, kamu jalan paling depan. Nanti kami dan saudara-saudaramu akan menjagamu dari belakang. Yusuf menurut saja apa yang dikatakan kakaknya, tanpa curiga sedikit pun bahwa kakaknya telah merencanakan hal yang tidak baik kepadanya. Begitu Yusuf lengah, kakak-kakaknya langsung meringkus Yusuf dari belakang. Mereka pun langsung melucuti pakaian Yusuf dan masukkan Yusuf ke dalam sumur di tengah hutan. Mereka sama sekali tidak menghiraukan teriakan Yusuf. Mereka langsung pergi dan melucut dan melumuri pakaian Yusuf dengan darah domba. Sedangkan di rumah, ayah Yusuf dan Bunyamin merasa sangat cemas. Yakub merasa ada sesuatu terjadi kepada putranya. Dan tiba-tiba kakak-kakak Yusuf pun datang dengan tergopoh-gopoh sambil menangis. Ayah, maafkan kami ayah. Kami tidak bisa menjaga Yusuf ayah. Maafkan kami ayah. Ada apa dengan Yusuf? Lihat ini ayah. Yusuf telah dimakan binatang buas saya tanpa kami bisa menyelamatkannya. Maafkan kami ayah. Maafkan kami. Yakub hanya bisa tergugu tanpa kata. Ia hanya bisa menangis dan menyesali kenapa ia telah mengizinkannya Yusuf pergi berburu ke hutan. Karena terlalu sering menangis dan berlarut-larut dalam kesedihannya, akhirnya Yakub pun menjadi buta. Sementara itu, di tengah hutan lewatlah sebuah kafilah kerajaan. Hai pengawal! Hai pengawal! Persediaan air kita sudah habis. Itu ada sumur. Cepat ambil air. Baik, Paduka. Kemudian pengawal pun mengambil air di dalam sumur tersebut. Dan betapa terkejutnya ketika mereka melihat ada seseorang yang tersangkut di dalam timbanya. Senyap-senyap Paduka, kelihatannya dia pingsan. Ayo cepat kasih dia ramuan biar dia siuman. Baik Paduka. Diaduk-aduk jamunya, diaduk-aduk biar jamunya tambah merasa. Digoyang-goyang jamunya, digoyang-goyang. Ada jahe kencur dan juga lembunya. Ayo minum biar seger. Malah nyanyi. Hehe, maaf Paduka. Akhirnya pengawal tersebut pun meminumkan ramuan tersebut kepada Yusuf. Dan akhirnya Yusuf pun tersadar dari pingsannya. Raja memutuskan untuk membawa Yusuf ke istana untuk dijadikan pembantu kerajaan. Ketika telah sampai di istana,
semua terpana melihat Yusuf. Yusuf yang tampan telah memikat hati semua wanita di kerajaan, tak terkecuali Siti Zulaikha, yaitu istri raja sendiri. Singkat cerita, karena Siti Zulaikha sangat terpesona dengan ketampanan Yusuf, itu membuat raja amat murka dan marah. Kemudian ia memenjarakan Yusuf. Di dalam penjara, Yusuf dikenal sebagai pemuda yang sangat baik dan pandai. Yusuf sangat pandai dalam menafsirkan mimpi. Ia dianugerahi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang bertanya tentang tafsir mimpi kepadanya, dan apa yang dikatakannya selalu benar terjadi. Dan lama-kelamaan berita ini menyebar di kaentro istana. Pada suatu malam, sang raja pun bermimpi bahwa sang raja didatangi 7 ekor domba kurus yang sedang memakan 7 ekor domba gemuk. Raja sangat penasaran apa arti dari mimpinya tersebut. Kemudian raja memerintahkan pengawal untuk memanggil Yusuf. Yusuf, aku bermimpi bahwa didatangi 7 ekor domba kurus yang sedang memakan 7 ekor domba gemuk. Apakah arti dari mimpiku tersebut? Kalau kau bisa menafsirkan mimpiku itu, maka akan kuangkat kau menjadi perdana menteri. Berpaduka. Mimpi Paduka mempunyai arti bahwa di negeri ini akan datang 7 masa subur dan 7 masa paceklik yang akan melanda di negeri ini. Apa nasihatmu untuk itu? Sebaiknya Paduka memerintahkan seluruh rakyat untuk menyimpan hasil panen pada masa subur untuk masa paceklik berikutnya, agar rakyat-rakyat di sini tidak ada yang kelaparan. Baiklah Yusuf, kau sungguh bijaksana. Sesuai janjiku, kau akan kuangkat menjadi perdana menteri kerajaan. Mulai saat itu, Yusuf pun menjabat sebagai perdana menteri di kerajaan tersebut. Dan apa yang diprediksi Yusuf memang benar-benar terjadi. Masa kekeringan melanda di seluruh negeri. Negeri tempat Yakub dan saudara-saudara Yusuf pun tak luput dari kekeringan. Dan pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf mendengar bahwa di negeri seberang ada perdana menteri yang sangat baik. Sepertinya kita harus pindah ke negeri seberang. Kudengar di sana ada perdana menteri yang sangat baik sedang membagi-bagikan makanan. Tapi bagaimana dengan ayah? Ayah kan buta, pasti sangat sulit sekali untuk mengajak para buta. Baiklah, kita tidak akan mengajak ayah. Biar ayah di rumah dan Bunyamin akan menjaganya. Berangkatlah saudara-saudara Yusuf tersebut ke negeri seberang untuk mendapatkan bahan makanan. Dan ketika sampai di sana, Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudara yang dulu pernah membuangnya ikut antri dalam antrian tersebut. Namun Yusuf heran, kenapa ayah dan adiknya tidak ada? Tibalah giliran mereka mengambil makanan. Ada berapa anggota keluargamu? 7 orang Paduka. Benarkah? Apakah kalian tidak meninggalkan orang lain di rumah? Kalau kalian berbohong, maka aku tidak akan segan-segan menghukum kalian dengan hukuman yang sangat berat.
kami meninggalkan ayah dan adik kami di rumah, Paduka. Maafkan kami. Baiklah, aku akan memberimu bahan makanan dengan syarat kamu membawa ayah dan adikmu kemari. Baik, Paduka. Kembalilah saudara-saudara Yusuf tersebut dengan tangan hampa, dan saudara-saudara Yusuf tersebut memberitahukan pesan tersebut kepada ayahnya. Maafkan kami ayah, kami belum bisa membawa bahan makanan karena Perdana Menteri itu meminta kami untuk membawa ayah dan adik Bunyamin. Siapa Perdana Menteri itu? Tidak tahu ayah, tapi ayo cepat sekarang kita ke sana sebelum kita mati kelaparan. Berangkatlah lagi ketujuh saudara Yusuf tersebut sambil membawa ayahnya dan Bunyamin. Ketika sampai di sana, para pengawal pun menyuruh mereka untuk duduk. Silakan bapak-bapak untuk menduduki kursi di ruang kerajaan. Saudara-saudara Yusuf heran, mengapa mereka dijamu sedemikian istimewanya, dipersilahkan masuk ke istana yang indah, dijamu dengan makanan lezat lagi mewah. Mereka semakin penasaran, siapakah Perdana Menteri itu? Dan di saat Yusuf melihat ada ayah dan adiknya, maka ia pun langsung berlari menuju ayahnya. Ayah, masih ingatkah kau denganku ayah? Yusuf, kakak itu Yusuf. Tangis pun pecah. Ketujuh saudara Yusuf tidak percaya bahwa yang ia lihat tersebut adalah Yusuf yang pernah ia buang dahulu. Kemudian mereka pun menyesal dan meminta maaf. Maafkan kami Yusuf, maafkan kami yang telah menyakitimu dulu. Hukum kami, hukum. Tidak, kakak-kakakku, Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk mendendam. Aku telah memaafkan kalian. Nah hadirin, itulah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah kita sebagai manusia dilarang keras untuk mempunyai sifat dendam. Mungkin hanya ini kisah yang dapat saya sampaikan. Mungkin di dalam kisah tadi terdapat banyak sekali kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.